Para muhibbin rahimakumullah, apabila Allah memberikan kita taufik untuk satu ketaatan, kita ambil contoh sembahyang. Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa sembahyang. Ini satu nikmat zahir. Apabila sesudah sembahyang itu kita menyaksikan bahwa sembahyang yang kita laksanakan tadi adalah dari Allah dan dengan Allah dan bagi Allah dan kepada Allah. Nah, bila demikian halnya, maka kita sudah mendapat nikmat yang sempurna, baik zahir maupun batin. Artinya kita jangan memandang, apalagi berpegang, apalagi mengandalkan taat atau ibadat atau amal yang kita kerjakan. Janganlah kita memandang, apalagi berpegang, apalagi mengandalkan taat ibadat yang kita perbuat. Namun hendaknya kita dalam sebuah taat itu yang kita pandang adalah bahwa taat itu berasal dari Allah, dengan Allah, bagi Allah, dan kepada Allah. Maksudnya adalah dari Allah. Artinya kita ini dari kasih sayang Allah. Dari kasih sayang Allah itu timbul Allah memberi kita hidayah. Dari hidayah itu pula Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa sembahyang. Dan kita bisa sembahyang itu bila dengan pertolongan Allah pula. Kita bisa sembahyang itu dengan pertolongan Allah. Kita bisa sembahyang itu dengan daya upaya Allah. Nah, kemudian sesudah itu sembahyang tadi bagi Allah. Artinya kita mencari keridhaan Allah, bukan untuk kesenangan diri kita, tapi sembahyang itu untuk mencari keridhaan Allah. Nah, sesudah itu ilallah, kepada Allah. Sesudah kita mencari keridhaan Allah, selanjutnya kita serahkan kepada Allah bagaimana yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Nah, apabila demikian halnya, yang mana yang mesti kita banggakan, yang mana yang mesti kita pegang, apakah Allah atau taat kita itu? Nah, dalam bab ini pengarang menjelaskan bahwa apabila kita melaksanakan satu ketaatan kepada Allah, maka janganlah kita membanggakan ketaatan itu, tetapi kita banggalah dengan Allah. Apabila kita melakukan satu ketaatan, janganlah kita berpegang dengan taat itu, tapi berpeganglah dengan Allah. Nah, bila mana kita sembahyang, kemudian kita banggakan kepada Allah, kemudian kita pegang Allah, maka berarti kita sudah dapat nikmat Allah yang zahir dan yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh. Kita umpamanya tersesat. Nah, kita ini sesat. Nah, kita hendak ke Banjarmasin. Nah, kita hendak ke Banjarmasin, kada tahu arah jalan mana. Lalu ada orang nang kasihan lawan kita. Jar orang kita hendak ke mana? Hendak ke Banjar, jar kita. Nah, orang yang kasihan lawan kita nih madahakan ke Banjar tuh ikam jalan sana. Nah, jarnya jalan sana, ini hidayah ngarannya. Ke Banjar tuh jalan sana. Nah, lalu si kita ini aku kada sanggup namun kejauhan lagi jalan situ. Ujar nang orang kasihan lawan kita ini, mun ikam kada sanggup pasan ikam bebuat kan aku nah. Ikam bebuat di kendaraanku nih. Kena aku membawa ke Banjar. Bawa sidin ke Banjar kita. Sampai ke Banjar kita, mana kita dipadahkan sidin jalannya, dibawa sidin pulang bawa kendaraan sampai ke Banjar gratis saja nih, ada bayaran. Nah, nang kita bangga akan tuh apa?
perjalanan kita itu kan yang kita banggakan, sidin itu kan yang kita banggakan, sidin itu kan yang kita pegang. Kita sesat, kita kada tahu jalan karena ada orang yang kasihan tadi, sidin padahakan, sidin buat pulang di belakang, sidin bawa sampai ke Banjar. Tentu yang kita banggakan itu bukan perjalanan kita, sidin itu yang kita banggakan. Jakanya kada sidin kita kada sampai. Nah, diarak sidin sampai pulang kita ke Banjar. Patutlah kita di Banjar tuh minta upah pulang lawan sidin, minta pang duit na pulang nah. Patutlah kita. Nah, ini ngarannya lillah, bagi Allah. Mesti kita sampai di Banjar itu yang kita lakukan apa? Kita berbuat sesuatu yang menyenangkan sidin itu. Nah, kita lakukan hal-hal yang menyenangkan sidin. Imbah itu terserah sidin lagi di apa sidin ke kita. Maka itu dalam sebuah ibadah itu. Nah, kita beribadah kada tahu cara-caranya, segalanya kada tahu. Allah sayang lawan kita, ibadahkan Tuhan beribadah suka ini caranya. Kada sanggup juga menggawi, diberi Tuhan pulang taufik, dimudahkannya jalan-jalan ibadah. Kada kawa juga ditolongnya pulang dengan daya upaya. Kawa kita beribadah, tontong beribadah, anak minta surga lah pulang kita lawan orang itu. Nah, kata laluan kalau tuh mana sudah diberi ini, diberi itu, sampai sudah ke tujuan sekali minta macam-macam pulang. Nah, mestinya begitu tuntung kita beribadah itu, yang kita perbuat adalah lillah, bagi Allah. Artinya mencari keridhaan Allah. Imbas sudah Allah ridai itu, asal sidin lagi kita di apa ya sidin kah? Nah, itu artinya bila kita beribadah nang zahir sesuai dengan ajaran Nabi, kemudian hati kita mampu demikian, kita dapat nikmat yang zahir dan batin ngarannya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita memandang taat kita itu, nang kita pandang apa, nang memberi hidayah, memberi taufik, nang kasihan lawan kita, memberi kemampuan tenaga pulang, itu nang kita pandang. Nah, itu artinya pan-ni'matu zahirah tazyinu jawarihika bitta'at. Nikmat yang zahir itu adalah memperhiasinya Allah akan anggota engkau dengan taat, sembahyang tadi. Wan ni'matul batinah, sedangkan nikmat Allah yang batin, tazyinu batinika, memperhiasi batin engkau bil ghina billah anit taat, dengan terkaya dengan Allah daripada taat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi bila mana kita melakukan taat kepada Allah, apapun jenisnya taat, nang kita pandang, nang kita ingat, jangan lagi taat kita itu. Nang kita ingat itu adalah berasal dari Allah, nang kita melaksanakannya dengan pertolongan Allah, dan nang kita harapkan selanjutnya keridhaan Allah, kemudian kita serahkan selanjutnya kepada Allah Ta'ala. Nah, itu bila demikian kita melakukan taat, maka kita dapat nikmat yang zahir dan batin, dapat nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.